if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ketemu lagi sama Kak Ci. Kali ini kita akan mengupas sejarah masjid tertua di Kota Palembang. Salah satunya Masjid Kemerogan yang berada di Kecamatan Kota Pati, Palembang. Untuk lebih tahu, kita bisa bicara sama zuriatnya untuk menjelaskan asal-muasal bangun masjid hingga sampai sekarang. Assalamualaikum, Kang Ci. Kenal diri dulu, Wahyu Hidayat. Masjid sendiri? Anak Ismail. Anak Ismail. Ya. Manggilnya Ustadz atau kakak atau apa? Cek Bella. Cek Ismail. Boleh jelas Cek, kalau Cek ini dari Kiai Merogan ini zuriat keturunan generasi keberapa? Kalau ini keturunan kelima. Kelima. Dari apa? Kalau kelima ini lah masuk ke Piut. Piut Kalau keturunan dari anak, cucu, dari Yai, dari apa? Saya masuk ke saja Abdul Hamid bin Mahmud, balik ke anaknya ya, anaknya Mas Agus Haji Usman, balik ke Mas Agus Haji Usman, balik ke anaknya, anaknya ya kalau anaknya kami ini dari Buya Ujang, Mas Agus Ujang, terus ke Ibu Ana, terus ke Ana, itu jadi kelima. Kalau Kiai Merogan ini nama aslinya siapa Bang Haji? Nama dari Mas Agus Haji Kiai Merogan ini, nama aslinya Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Nah, Mas, kalau kita baca tadi ada referensi kalau Kiai Merogan termasuk masjid tertua di Kota Palembang. Bisa diulas sedikit tidak sejarah pembangunnya sejak kapan? Pembangunan sendiri menggunakan dana swadaya atau bantuan atau sejenis apa lah itu yang bisa untuk informasi masyarakat. Masjid Merogan ini dibangun oleh seorang ulama yang bernama Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud. Beliau ini adalah keturunan dari Sunan Giri juga. Asalnya dari wali juga. Dia ini dari Jawa ke Palembang, yang menambah bapaknya Mas Agus Mahmud alias Kanang. Nah, lahirlah Kiai Merogan dari ibunya yang bernama Perawati, adalah seorang Cina Campa juga, Cina Campa, keturunan Cina Campa. Nah, beliau ini dididik oleh bapaknya, abahnya kalau yang gitu nih ya. Nah, terus akhirnya berguru lagi, berguru banyak gurunya, ada 6 nanti kok ada salah di situ. Beliau ini adalah seorang, selain dari seorang ulama, beliau ini adalah seorang pengusaha juga, toke kayu. Punya somil kalau tadi. Punya somil ya, benar. Beliau ini punya somil, tapi beliau ini perjalanan hidupnya juga tidak langsung nak jadi toke kayu itu. Dia jadi waktu kecil itu dia lah ditinggalkan oleh ayah beliau juga, tidak salah umuran 8 tahun. Dia lah sudah jadi yatim piatu dulu. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Nah, selain dari situ beliau ini juga rajin ngumpulkan ranting kayu dulu. Ranting kayu, jadi
bekayu, juallah puntung kayu ini, ranting kayu ini ke masyarakat di pesisir Sungai Musi. Oh, zaman itu belum ada ya, Belum, berasen. iya, itu belum ada. Nak mobil, tak apa belum ada. Yang ada tuh cuman wong Belanda tuh lah, kan yang punya alat dalam itu tuh. Nah, akhirnya beliau belajar, akhirnya dia jadilah seorang ulama dan juga seorang toke kayu, punya sawmill. Dulu sawmillnya itu ada di daerah Karanganyar, di daerah Buntung, adanya di daerah Satulu. Di sini juga ada beberapa tempat ya? Ada 3 tempat dan salah dulu di situ. Nah, beliau ini sambil berdakwah, akhirnya dia memutuskan pada tahun 1871 dia memutuskan untuk membangun masjid di aliran sungai, di pinggiran sungai, yaitu di antara muara Sungai Ogan dengan muara Sungai Musi. Nah, inilah masjidnya yang kita sekarang duduki sekarang ini adalah Masjid Kiai Merogan. Nah, di sini dia ininya melalui kalau ininya tidak salah, kalau menurut orang tua kami dulu, ini dibangun oleh Kiai Merogan melalui hasil dana dia dewek. Oh, dana pribadi. Dana pribadi. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Dia tidak ada kate, bantu-bantuan, tapi dia dibantu oleh anak muridnya sambilan ini betukang gitu ya, kalau dulu tukang kayu ini. Nah, dia juga waktu itu kalau jiwong tua dulu katanya dia dewek yang letak ke tiang siko ini nah. Tiang siko ini. Tiang itu ya. Tiang. Kalau kita nih belum breaking lah, tanda-tanda jadi pembangunan ya. Iya. Nah, dia tiang ini dia waktu itu nyucuknya kalau sekarang kan makin keren. Kalau dia tidak makin tangan dulu. Oh. Nah, itu. Saking ini juga. Jadi dia ada yang makin tangan siko baru di ini juga tercagak mak itu. Berarti pakai ilmu kanuragan lah ya. Enggak tahu gitu, enggak tahu ilmu apa, enggak tahu ini kendak apa. Tapi kalau manusia biasa kan mustahil ya. Mustahil ya mak itu benar. Nah, akhirnya bangunlah masjid ini. Nah, masjid ini juga dulu di pinggiran sungai. Itulah ngapo masjid ini dulu tuh bukannya pecah mak inilah sudah ada jalan, akses jalan. Akses jalannya cuman melalui sungai itulah. Berarti dulu kalau masjid pakai perahu dulu? Iya, pakai perahu. Berarti ini di tengah pemukiman masyarakat tapi dikelilingi oleh ini sungai? Sungai, iya benar. Nama itu. Dia nih jadi masjid ini di tengah, istilahnya tuh di tengah-tengah sungai. Kalau dia ini pasang besak jika tuh ya. Air pasang? Iya, air pasang. Nah, kejingoan tuh memang masjid ini kejingoan masjid terapung. Berarti benar di atas air tadi kan? Iya, di atas air itu. Masih kalau balik masalah Masjid Kemerogan, berarti memang dari awal disebut ini Masjid Kemerogan atau ada nama dulu sebelumnya? Nama selain dari sebenarnya masjid ini dulu, nah sekarang kalau dulunya awal-awal ini ininya kampung ini bukan kampung Kertopati. Ini kampungnya namanya Kampung Karangberai. Karangberai. Iya. Apa arti itu Karangberai? Dulu tuh kan di sini kan banyak karang dulu. Di sini dulu ada karang besak. Karang ini batu ya? Iya, batu yang keras itu kan. Nah, itu dulu bentuknya tuh bentuk rai wajah. Itulah namanya disebut dengan Karangberai. Karangberai. Oh, rai tadi wajah iya, tadi. Itu. Nah, itu tapi oleh karena kekisian zaman ini ya gitu nih banyak yang ini ya itu karang itu tidak ada lagi di sini, lagi hilang itu. Nah, sudahnya juga masjid ini juga dulu kalau ininya nama masjid ya disebut juga dulu kalau ininya tidak salah bukan Masjid Merogan kalau dulu. Nama pertamanya awal namanya ini masjid ini Kiai Abdul Hamid. Nah, akhirnya nah setelah almarhum meninggal, muridnya banyak kan akhirnya wong-wong yang datang ke sini untuk ibadah, untuk ziarah, oleh karena dia ini tinggal letaknya di antara dua sungai Musi, dua muaro antara sungai Musi dengan Ogan. Jadi wong-wong
yang nak berziarah, yang nak ini datang ke sini ini lebih lemak nyebutnya. Oh ya kita nak ke Muarogan katanya. Itu sampai sekarang Muarogan itu ya. Tadi Maci kalau salah namanya Ki Agus apa Mas Agus? Mas Agus. Mas Agus berarti orang Palembang asli. Palembang asli. Ya. Itu memang garis keturunan Palembang asli. Tadi sebenarnya dari salah satu wali kan. Juga. Berarti memang ada garis keturunan sana terus ke Palembang asli. Kalau boleh tahu keturunan asli Palembangnya dari mana teman-teman? Ya kalau ininya dari ini apa? Kalau yang anak tahu yang ini dari wong tua-tua ini itu dari raja-raja. Nah, ini juga keturunan seorang raja-raja juga kan itu. Berarti dari masih garis kesultanan ya. Kesultanan Palembang itu. Nah, itu di situ. Ininya apa yang garis keturunan Palembangnya. Ya. Nah, di situ. Nah, Maci ini salah satu. Ini kan dari cerita turun menurun dari mulut ke mulut. Nah, jadi masyarakat sebenarnya salah satu tercetus nama Masjid Ki Murogan itu katanya Kiai ini sakti. Sangkin kesaktinya katanya setiap yang berisi air pasti ada ikan. Nah, salah satu terbuktinya adalah dari kelapa muda. Terus dibelah katanya ada ikan. Nah, itu bisa cerita Masjid. Benar lah cerita itu benar. Benar. Ya, itu tuh kalau cerita itu memang banyak yang ininya mengkali ya dari yang tua-tua dulu. Ya kalau kita ini belum lahir kan, dari zaman 18-an gitu tuh. Zaman berapa abad itu? Iya, 8 dan berapa bulan kan. Nah, tapi oleh karena ya saking terkenalnya, memang Kiai Murogan ini dia sambil ngajar waktu itu saat itu ngajar di masjid ini. Nah, dulu kan make kalau kita sekarang ini lah canggih make apa namanya tuh. Kalau yang ini kita dulu pakai teropong itu ya. Iya, teropong ya. Itu kalau dulu kan itu ya kan terdengar oleh wong Belanda. Nah, Kiai Murogan ini nyebut ke katanya di setiap ada air, di setiap ada banyu atau air, di situ ada kehidupan. Ya. Itu kan. Benar. Akhirnya wong Belanda ini ngomong dalam ini, nah ini katanya bahan untuk nak ngusir kiai ini. Cak sayembara pertaruhan lah itu ya. Iya, jadi katanya kalau kita nak ngusir secara paksa tidak mungkin katanya. Nah inilah katanya bahan untuk malu tadi. Iya, nah, untuk ngetes ya kan. Kalau dia ini katanya kiai ini tidak ada bisa bukti katanya bahwa di setiap ada air di situ ada ikan, tidak ada terbukti. Berarti dia pacak kita apa istilahnya tuh kalau kita ungsi ke kemana kan mak itu. Nah itu akhirnya Kapiten Belanda ini datangi ini apa kita pakai Murogan ini apa ngajar nih. Kalau sekarang ini majelis ya. Kalau ini ya kalau dulu tuh tempat-tempat untuk belajar ya. Belajar agama. Jadi pas itu datanglah jinyo Kiai, aku tadi dengar katanya Kiai ngomong di setiap ada air di situ ada kehidupan. Nah, aku nak minta bukti ke Kiai katanya. Kalau memang Kiai ini memang sakti nian ilmu Kiai ini, nah kita coba katanya. Mak mano kalau di kelapa muda. Di kelapa muda. Dogan gitu ya. Kalau bahasa kita iya, bahasa kita katanya nama mana di pucuk Dogan ini di Dogan itu katanya ada katanya kita di situ ada air juga katanya. Datang Kiai ya sudah Kiai akhirnya Kiai ini berdoa pada Allah minta kepada Allah segala ininya akhirnya disuruhnya anak muridnya manjatlah Dogan timbeknya 3 kok Dogan ini akhirnya pas itu. Nah sudah dari situ Jikia ini nyuruh anak muridnya belala katanya. Dogan deh. Ya, insya Allah kalau Allah berkehendak pasti ada kehidupan di situ. Akhirnya dibelahnya, dikapaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Pas jengok ada nih iwak seluang meletik-meletik. Nah situ. Nah terus akhirnya ini apa disuruh yang keduanya, disuruhnya Kiai itu pula. Kiai ini akhirnya ini terbelah lagi, ada lagi iwak. Akhirnya yang terakhir katanya, nah kalau yang terakhir nih biarlah pacak lah ini deh, aku deh katanya yang kapiten ini kan melalui pedangnya, dibelahnya, pas dibelahnya masih ada hiwak tuh lah gitu kehidupannya. Terbukti ya. Iya terbukti omongannya tuh. Akhirnya dia ngomong ini apa seorang kapiten Belanda ini katanya, nah Kiai
memang kiai ini sakti nian katanya. Tidak diragu kan? Iya, itu katanya sambilan ini, nah kami nak lanjut ke perjalanan, jadinya nah biarlah kiai tetaplah di sini, nah kami tak ada nak nganggu kiai lagi katanya. Berarti dulu ada rencana untuk penggusuran. Iya, di situ kan. Nah ini juga gimana, Cik? Kalau cerita masyarakat Sebangulu khusus Tangga Buntung, jadi kalau mereka melihat atau nengok ke arah masjid sini katanya waktu musim air sungai Musi pasang, ini katanya terapung, cak bergoyang, ya sini sumber rumah rakit. Nah itu memang dari keseluruhan atau kejingoan dari Sebangulu atau memang ada khasiat khusus di sini? Di sini ya. Iya itu ceritanya tuh kalau ininya memang tidak salah itu awal yang banyu besar-besarnya itu. Waktu musim banyu pasang tinggi. Besar ya, yang itu ya. Jadi ya kalau dulu kan tempat kita di Palembang ini banjir kalau banyak tenggelam banyakan kan. Nah datang tuh ada uang dari Tang Buntung itu tidak salah nyingok ke sini katanya. Katanya Masjid Marogan katanya banjir juga katanya Pak itu kan. Nah, tenggelam juga. Iya, tenggelam juga banjir katanya. Kejingoan ngapo? Jingoan dari sana tuh kan pecah ini ya, Po. Jadi apa namanya tuh sepinggang gitu nih ya. Sepinggang. Katanya nah banjir katanya. Tapi kejingo ini ya, coba jingo inian katanya. Pas itu dia naik perahu minta antar ke sini pada jingonya. Tidak, cuman kacap baik. Kacap di depan. Tidak ada tenggelam yang jauh. Walaupun banyu sungai Musi setinggi pun pasang, banyak tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Lain dengan kawasan lain. Kawasan lain ya, kalau kawasan lain lah sudah mak pinggang lah. Kalau rumah tadi ya kacap tadi kan, rumah tadi kan. Kalau di sini cuman kacap tidak salah itu. Ya itu. Memang itulah dibuktikan memang ada yang ini buktinya kan itu. Ya kita udah tahu itu kehendak Allah kan ya. Oke, sahabat Kacik, tadi penjelasan dari Mang Cimail jelas masalah legenda Kiai Merogan. Nah sekarang kita minta jelas ke Mang Ci ini masalah bangunan asli Masjid Merogan. Mungkin Mang Ci bisa jelas Masjid sambil berjalan Mang Ci. Mungkin nonjok ke tiang bangunan awal tadi. Kalau cerita tadi ini Mang Ci yang tiang tadi yang bangun pertama pakai ada pakai alat berat tadi bantu tiang mana tuh Mang Ci? Nah, kalau bangunan asli Masjid Marogan ini bangunannya kalau dulu awal-awalnya ini cuma 20 kali 20. 20 kali 20 meter. Iya. Luasnya. Luasnya. Berarti mana ini berarti? Ya yang di tengah inilah. Berarti yang ini tambahan ya? Yang ini baru tambahan kalau yang di ini nih. Nah, kalau ininya yang aslinya ini mimbar ini dulu. Mimbar ini di sini dulu tegaknya. Oh, mimbar di depan sini. Iya, depan sini. Berarti tidak ada terlalu besar dulu berarti? Iya, 20 ya. Nah, dulu. Nah, sudahnya juga semenjak tahun 60-an itu dibangun direhab. Memanglah sudah memang ini sudah wajarnya ya. Wajarnya itu akhirnya dibangunlah mesak ke depan. Nambah. Nah, itu waktu itu oleh gubernur tidak salah, Gubernur Segiman tidak salah. Segiman ya. Dulu. Nah, akhirnya di ini lagi tahun 80-an tidak salah itu oleh Kemas Jalim. Kemas Jalim, tokoh masyarakat tadi ya. Yang ada di Palembang ya. Nah, di rehabnya kalau di sini. Di rehabnya akhirnya di samping sama yang di ini samping sini ya. Nah, itu dibesarnya lagi ya itu. Alhamdulillah akhirnya yang kedua tahun tidak salah tahun 2000-an di berarti 3 kali rehab ya, dari semenjak dibangun sampai sekarang ya. Nah itu alhamdulillah. Nah itulah ngapo kejingan jiwong Masjid Marogan ini ada makam di dalam, sebenarnya tidak ada kata makam. Itu berarti dulu makam tuh di luar luar dari masjid. Luar masjid. Penambahan bangunan aja lah masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam. Nah itu. Berarti Masjid kalau bangunan aslinya berarti dulu dari kayu ya? Ya kalau dulu kayu galo. Ya kalau kita juga masih sekarang ini masih asli masih terjaga ya. Kalau dulu tuh kerang-kerang ini banyak. Kerang-kerang. Nah sudahnya tuh di sini dulu kalau nak masuk itu ada apa namanya guci. Guci. Iya guci. Guci itu apa? Untuk
Wudhu. sudah ngembek banyu wudhu, kita tuh kalau cak di jauh tuh kita Wudhu basuh lagi. kita basuh Iya. lagi. Nah, mak itu. Jadi memang untuk kiai ini ngajar ke kita tuh memang untuk nak masuk ke masjid itu tuh memang harus bersenian, nama itu. Berarti Macik kalau balik sejarah lama berarti masuk kan dari sana ya, pintu utama ya? Kalau pintu utama dulu di sini ada, Heeh. di sini ada Dwiko, di situ ada 4 tidak salah. Berarti Nah, situ di itu juga ada 3 tidak salah sih. Berarti ada 11 pintu. Iya dulu. 11 pintu masuk ya. Di situ dulu masuknya. Macik, boleh kita sedikit masalah di sini kan kalau masyarakat Palembang pada umumnya kan ada niat nazar kalau kita ini kan. Oh, yang Nazar ziarah. atau- ya, ziarah. Ziarah. Nah, bisa jelas ya Macik, yang ziarah ini kebanyakan orang Palembang atau dari datang luar? Luar. Oh ya. Kalau masalah ziarah ini sebenarnya kalau di tempat wali Allah kita tuh di situ tuh istilahnya banyak ini wali Allah itu kan tidak mati, dia hidup. Sedang. Masih ada. Nah itu ngapa wong banyak berziarah di situ. Tetapi kita bukannya nak minta dengan yang Masih balik ke- meninggal, kita masih ke Allah ya, di situ. Itulah ngapa di situ ada jika itu nih kalau wong Jawa tuh juru kuncinya, juru kuncinya. Penjaga ya. Nah jadi di situ ada kita di situ untuk mengarah ke untuk bagi yang penziarah supaya untuk bertawasul Buat kepada tawasul ini perintah. ini apa ke Rasulullah berwali Allah ini. Nah di situ menurut ininya yang Anda pernah belajar bahwa di setiap orang-orang yang dekat dengan Allah itu banyak para malaikat yang mengaminkan untuk doa-doa Allah di situ. Nah, di situ. Jadi itulah dia kadang cepatnya terkabulnya doa-doa mereka di situ kan. Nah, sambil mendoakan yang makom ini. tadi. Nah, itu di situ. Boleh Macik kita lihat makam tadi? Boleh. Misi. Isi Ibu. Boleh Macik kita ambil gambar ya? Hah? Boleh ambil gambar. Boleh di sini, Di sini, ya? yang di Langsung sini. masuk ya? Di masuk deh. Oh, masuk ya? Jadi makam utama masjid ini berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kalau yang keturunannya gimana? Ya kalau keturunannya banyak. Nah ini yang makam Kiai Morgan, Masuk saja Abdul Hamid bin Mahmud. Nah sebelah sini, Waalaikumsalam. Masuk. Waalaikumsalam. Sebelah sini ini ada adik dari Kiai Morgan. Adik kandung. Iya, tapi lain apa? Mak. Lain Mak. Kalau Kiai Morgan ini berapa saudara? Kalau Kiai Morgan ini dewean sikotnya. Oh, anak tunggal. Anak tunggal. Kalau yang ini banyak ada. Kalau istri? Istri Kiai Morgan ada yang kami tahu cuma 2. Cuma 2 ya. Ini makamnya juga di lingkungan masjid atau di Yang ada sikot di Mekah. Oh, yang di Mekah, sikot- ya? Ya, yang sikotnya di sini ada. Nah ini yang ini. Nah, ini makam dari istri dari Kiai Morgan. Boleh tahu namanya Mas? Namanya Raden Ayu Salma. Raden Ayu Salma. Ini anak dari Pangeran Suryo Pangeran Suryo. yang ada di 36 ya. Nggak salah. Pangeran Siroing. Suryo. Suryo. Ya, Pangeran Suryo ya. Nah, Kalau ini Mas? kalau ini adik dari Kiai Morgan. Adik kandung tadi ya? Ya, adik. Nah, yang ini anak anak ya? Ini anaknya, ini anak dari Kiai Morgan. Mas Agus Haji Muhammad Muhammad Usman Usman. bin Gas Abdul Hamid. Inilah yang banyak yang ada di Palembang keturunannya. Itu Sampai sekarang ya? sekarang ini. Kalau yang di Mekah cuman ada di Lawang Kidul keturunannya. Berarti Majid masuk keturunan dari di sini. Muhammad Usman ya. Nah kalau boleh tahu Majid, kalau yang makam-makam ini itu masuk juga ya dari lingkungan keluarga atau ini? Ini keluarga Galau, ini Keluarga dari Galau, nah ya? ini anak-anak dari Mas Gus Usman.
ini anaknya, ini anaknya yang terakhir ini. Oh ini bungsu ya? Yang bungsu, ini Musa, itu ada. Nah yang lainnya ini ada anaknya juga, dasar di situ. Nah ini yang ini nih lah keturunan ada ketiga, keempat nggak salah, kebanyakan itu. Nah Maci, yang ziarah kan rata-rata kan banyak dari Palembang, luar Palembang. Apa sih adab mereka cara ziarah ke sini yang harus mereka lakukan dulu? Iya, kalau kita ini untuk adab-adabnya, ya kita ini apa? Kita balik ke suruh sholat dulu. Sholat di masjid, tahiyatul masjid. Apa sholat apa kan sudah dari situ, nah, udah dari itu kakek syaratnya baru kita arah ke makam. Nah, itu. Jadi tidak ada langsung datang langsung itu enggak. Berarti ada cara, ada etika, ada cara kita bertamu iya, kan benar. ya. Dan langsung datang, langsung duduk, langsung minta. Apa juga beliau ini apa bangun masjid dulu kan, oleh karena itu dia harus bertemu dengan Allah tuh kan, kita kan baru itu. Berarti dia lebih tahu dulu ya. Iya, apa di situ. Oke, alhamdulillah kesempatan hari ini kita sudah bisa bicara sama Mang Ci Ismail, piyut dari Kiai Merogan yang sampai sekarang ini menjadi pengurus pengurus yang masjid tertua di Kota Palembang. Oke, alhamdulillah bertemu untuk channel Kacip berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.